Misalnya di sini saya menggunakan nama produk baju murah ya. Kemudian saya menggunakan ekstensi.com, kemudian cari domain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Masyud. Oke teman-teman semuanya, sebelum teman-teman membuat website, alangkah baiknya teman-teman harus memilih nama domain terlebih dahulu. Nah, kadang-kadang dalam memilih nama domain teman-teman masih kesulitan ya, mau domain seperti apa yang mau dipilih, yang mau digunakan untuk website teman-teman semuanya. Nah, ini saya akan memberikan informasi yang berguna buat teman-teman yang masih kebingungan dalam memilih nama domain teman semuanya. Jadi ada 3 cara mudah dalam memilih nama domain teman-teman semuanya ya. Jadi pertama adalah teman-teman bisa menggunakan nama pribadi ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan nama teman-teman sendiri dalam menggunakan domain. Oke, contoh misalnya ada nama teman-teman ahmad.com atau fakhrul.com ya. Jadi sebuah nama pribadi bisa digunakan untuk sebuah nama website, yaitu agar orang-orang mengenal itu adalah website seseorang tersebut. Jadi ini gunanya untuk membranding biar orang-orang kenal bahwa ini adalah website Ahmad atau websitenya Fakhrul. Kemudian nomor 2, teman-teman bisa menggunakan dengan nama produk atau jasa Anda. Jadi langsung teman-teman bisa menggunakan nama produk atau jasa teman-teman yang ditawarkan di internet ya. Misalnya di sini ada contoh bajumurah.com atau hijabterbaru.com. Jadi misalnya teman-teman menjual baju ya, maka di sini teman-teman langsung menembak kata kuncinya yaitu bajumurah.com. Atau ketika teman-teman menjual hijab ya, maka teman-teman langsung menembak dengan kata kunci produk yang teman-teman jual, hijabterbaru.net ya, dan lain sebagainya. Jadi menggunakan nama produk atau jasa. Kemudian cara yang ketiga, teman-teman bisa memilih ekstensi sesuai dengan bisnis Anda. Jadi ekstensi itu bisa menggambarkan bisnis apa yang digeluti oleh website tersebut. Jadi teman-teman bisa menggunakan ekstensi sesuai dengan bisnis Anda. Misalnya di sini ada contoh .com, .net, .xyz.id ya. Untuk ekstensi.com teman-teman bisa membuat ekstensi ini untuk segala macam bisnis teman-teman semuanya ya. Jadi untuk .com ini sudah familiar sekali, sudah tidak asing lagi ya. Oke. Kemudian ada .net ini biasanya untuk jaringan atau suatu organisasi juga bisa. Kemudian domain ekstensi yang terbaru adalah .xyz ya. Ini domain yang singkat yang saat ini murah ya. Jadi xyz ini murah, kemudian ekstensi ini cuma 3 huruf seperti .com atau .net. Kemudian menggunakan .id ya, ini juga lebih personal kepada diri teman-teman semuanya. Nah, 3 cara mudah tersebut teman-teman bisa gunakan ya. Mau menggunakan cara nomor 1, mau menggunakan cara 1 atau menggunakan nama pribadi, atau yang kedua menggunakan nama produk atau jasa teman-teman semuanya ya, atau yang pilih yang ketiga ekstensinya seperti ini. Oke, demikian 3 cara mudah memilih nama domain. Selanjutnya kita akan praktek di pembelian domain. Baik, langsung saja teman-teman, silakan buka browsernya baru ya. Silakan buka browser barunya di Google atau di Mozilla. Nah, buka seperti ini, kemudian ketikkan di browsernya bit.ly/tutorial web ya. Jadi tutorial web itu besar semua, kemudian enter. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sudah kita dibawa ke halaman seperti ini. Ini provider Niaga Hoster yang sudah sangat dipercaya ya. Nah, oke, selanjutnya teman-teman klik domain. Oke, dibawa ke kolom seperti ini. Itu ada kolom kotak panjang yang nanti teman-teman bisa mengisi teks domain teman-teman semuanya. Di sini saya akan mencontohkan nama domain Ahmad
kemudian kita pilih ekstensinya .com, kemudian klik cek domain. Oke, kita lihat apakah ahmad.com dipakai. Ternyata ahmad.com sudah ada yang memakai, jadi kita harus mengganti dengan ekstensi lainnya, atau saya coba saya menggunakan .id. Saya menggunakan .net ya, kemudian cari domain. Oke, .net sudah dipakai juga. Saya akan ganti dengan domain lain, misalnya di sini saya menggunakan domain Fakhrul ya, fakhrul.com, kemudian klik cari domain. Nah, fakhrul.com juga sudah dipakai, jadi kita harus ganti dengan ekstensi lain .id. Nah, ini .id ternyata belum ada yang pakai, jadi bisa kita pakai. Harganya 200 per tahun. Nah, saya ingin mencoba dengan nama domain produk ya. Misalnya di sini saya menggunakan nama produk baju murah ya. Kemudian saya menggunakan ekstensi.com, kemudian cari domain. Oke, bajumurah.com sudah ada yang memakai. Saya ganti dengan ekstensi lainnya. Misalnya di sini saya ingin menggunakan ekstensi .net misalnya, kemudian klik cari domain. Oke, bajumurah.net belum ada yang memakai, jadi kita bisa gunakan. Harganya 155 per tahun ya. Nah, setelah teman-teman menggunakan ini yakin, maka klik tambahkan ke chat. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita lihat ini, kemudian klik di kolom tanpa hosting, kemudian klik lanjutkan. Oke, di sini sementara saya memilih pembayaran lewat BCA ya, virtual otomatis. Setelah gitu kita scroll ke bawah, teman-teman lihat di sini ada kolom belum punya akun. Klik kolom belum punya akun, kemudian isikan email teman-teman semuanya di situ. Jadi email ini nanti bisa teman-teman gunakan untuk login ke akun ini ya. Jadi email dan passwordnya jangan sampai salah ya, jadi tolong dicatat, jadi ingat-ingat, kalau perlu dicatat di notepad ya. Kemudian masukkan password, kemudian masukkan nama lengkap, nama perusahaan kalau teman-teman punya perusahaan, kalau nggak ada kosong saja. Kemudian alamat, tinggal langsung kotanya saja juga nggak apa-apa. Kemudian kotanya juga, kode pos juga harus dimasukkan. Kalau teman-teman lupa kode posnya, silakan browsing ya. Di sini saya akan browsing kode pos saya berapa. Jadi saya tidak selalu ingat dengan kode pos saya ya, maka saya jika ingin masukkan kode pos maka saya browsing dulu. Nah, ini kode pos daerah saya 62253. Saya ambil kode pos ini dan saya masukkan di kolom tadi. Kita paste di sini atau langsung ditulis juga nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir nomor telepon dimasukkan juga. Oke, jadi sekarang sudah dirasa cukup ya. Kemudian klik check out sekarang. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita sudah sampai di halaman pembayaran ya. Jadi di sini pesanan kita sudah masuk dalam database ini. Ini adalah invoice-nya, kode pembayaran, dan cara pembayarannya seperti apa. Ini sementara menggunakan pembayaran BCA ya, Bank BCA.
Jadi teman-teman nanti bisa mengganti metode pembayarannya ya, bisa juga nanti mengganti metode pembayaran di tempat lain. Nah, oke, selanjutnya teman-teman jika mau login ke Negaster, buka browser baru, kemudian ketikkan login Negaster di browser. Setelah itu enter, muncul beberapa website seperti ini. Klik website yang barisan nomor 2 ini, login akun, kemudian akan muncul halaman seperti ini ya. Untuk masukkan emailnya di situ, kemudian passwordnya, kemudian klik login. Nah, kita dibawa ke akun Negaster yang teman-teman sudah daftar tadi ya. Jadi ini bisa digunakan ketika lain waktu teman-teman login lagi ke Negaster. Klik bayar sekarang. Nah, ini domain yang teman-teman beli tadi, bajumurah.net 176 ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini domainnya. Teman-teman bisa mengatur dari dashboard ini untuk pembayaran. Nah, ini totalnya ya, data pembayarannya. Nah, lewat akun ini teman-teman bisa merubah metode pembayaran ya. Yang ini kan metode pembayaran via BCA. Kalau teman-teman misalnya mau mengubah dengan metode lainnya, di sini silakan pilih ya. Berarti ini yang sudah tercentang berarti dipilih. Nanti teman-teman bisa memilih metode pembayaran lainnya ya, tinggal teman-teman pilih lagi. Misalnya BNI, centang BNI ya, virtual account. Oke, centang BNI teman-teman, saya contohkan sini, saya menggunakan BNI. Kemudian klik proses. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke, prosesnya udah selesai. Jadi pembayarannya kita menggunakan BNI account ya. Ini kode pembayarannya, kemudian itu total nominalnya ya. Di sini scroll ke bawah ada cara pembayaran seperti apa, cara masukkan nominalnya dan nomor akun virtualnya itu ada di situ semuanya ya. Jadi lengkap di situ tutorial cara pembayarannya. Jadi teman-teman bisa baca, bisa cek, bisa pelajari. Oke, jadi demikian cara membayar dan memilih nama domain di Negaster. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.